Hai, balik lagi di Bina Insani Channel. Untuk materi kali ini mempelajari tentang informatika dan keterampilan generik. Mari kita dengarkan baik-baik penjelasannya. Sudahkah kalian tahu apa sih pengertian dari informatika? Informatika sendiri merupakan ilmu yang berkaitan dengan struktur, sifat, dan interaktif dari beberapa sistem yang digunakan untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Informatika juga merupakan salah satu cabang keilmuan yang mencangkup dan terkait juga berbagai macam ilmu, mulai dari ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan dengan informatika untuk mengolah data dan mendapatkan informasi. Kenapa sih penting mempelajari informatika? Dengan mempelajari informatika, kalian dapat memperoleh informasi atau mengolah data dengan lebih mudah dan efisien. Bahkan, kalian dapat membuat teknologi informatika baru di masa depan. Apa sih peran dan manfaat informatika? Dalam bidang pendidikan, dapat membantu kita mencari informasi pada buku atau jurnal yang diakses secara online. Sedangkan dalam bidang hukum, penggunaan teknologi untuk penyuluhan agar masyarakat lebih memahami hukum yang berlaku. Kalau di bidang kesehatan, penggunaan teknologi dapat membantu mendiagnosis dan perawatan pasien. Di bidang sosial, penggunaan teknologi untuk mempermudah aktivitas sehari-hari seperti belanja, online, atau e-banking. Di bidang pertahanan, penggunaan teknologi dapat mendeteksi datangnya ancaman atau musuh. Ruang lingkup informatika. Dalam aspek ilmu informasi, dapat mempelajari tentang cara pengumpulan, klasifikasi, manipulasi penyimpanan, pengaksesan, dan penyebaran luas informasi untuk keperluan sosial dan kemasyarakatan secara menyeluruh. Dalam aspek ilmu dan teknik komputer, mempelajari tentang pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan programan yang berbasis komputer. Dalam aspek informatika sosial, dapat mengkaji aspek sosial dari teknologi informasi dan komunikasi dalam perubahan sosial dan organisasional, penggunaan teknologi dalam konteks sosial, dan cara kelembagaan sosial memanfaatkan teknologi. Dalam aspek keamanan informasi, mempelajari mengenai kajian proses pengamanan dan perlindungan data yang ada pada sistem komputer. Untuk sistem informasi, mempelajari teknik pengembangan suatu sistem untuk mengolah berbagai macam informasi yang ada. Untuk teori informasi sendiri, mempelajari konsep matematis dari suatu informasi. Informatika dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar panjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Peran Pancasila sendiri berpengaruh dalam kehidupan, terutama di era pesatnya teknologi digital saat ini. Kreativitas tinggi dibutuhkan agar teknologi yang ada bukan hanya menyampaikan informasi layaknya membaca teks Pancasila, tetapi menjadi bagian dalam membentukkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya adalah keterampilan generik. Keterampilan identik dengan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang berupa aktivitas kognitif atau perilaku yang baik. Keterampilan atau kemampuan generik dikenal dengan sebutan kemampuan kunci, kemampuan inti, kemampuan esensial, dan kemampuan dasar. Aspek keterampilan generik meliputi keterampilan komunikasi, kerja tim, pemecahan masalah, inisiatif, manajemen diri, keterampilan belajar, dan keterampilan teknologi. Pernahkah kalian mendengar bahwa tugas dapat dikerjakan secara berkelompok? Tujuan utama dibentuknya tugas kelompok yaitu memudahkan siswa mengerjakan tugas. Agar dapat bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas, terdapat hal-hal yang harus dilakukan dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang pertama, yaitu membuat kesepakatan dan konsekuensi secara bersama. Yang kedua, mengajak berdiskusi secara insentif. Yang ketiga,
membagi tugas dengan adil. Yang keempat, memilih waktu yang tepat untuk berdiskusi atau mengerjakan tugas. Yang terakhir adalah jangan ragu untuk memberikan konsekuensi terhadap anggota kelompok yang tidak mengerjakan tugas. Ada 3 faktor penting dalam bekerja kelompok. Yang pertama yaitu faktor komunikasi. Membangun komunikasi yang baik dengan para anggota kelompok akan membantu kalian dalam mengerjakan tugas kelompok dengan baik. Komunikasi yang baik dan efektif mampu meningkatkan semangat untuk mengerjakan tugas kelompok yang akan dikerjakan. Yang kedua, yaitu faktor komitmen dan tujuan yang sama. Setiap anggota kelompok harus memiliki komitmen untuk membuat tugas dengan hasil memuaskan. Nah, yang ketiga, yaitu faktor manajemen waktu. Manajemen waktu sangat diperlukan dalam bekerja kelompok. Manajemen waktu membuat bekerja kelompok menjadi lebih bermakna, karena semua bekerja di waktu yang telah ditentukan. Pembagian tugas kelompok. Yang pertama, yaitu mengenali karakter dan kondisi tiap anggota. Mengenali kriteria tiap anggota kelompok dalam pembagian tugas bertujuan untuk memahami sifat, kelebihan, dan kekurangan anggota sehingga tugas dapat disesuaikan dengan kemampuan mereka. Yang kedua, pembagian tugas secara adil dan merata. Pembagian tugas secara adil dalam kelompok penting agar tugas dapat selesai dengan efektif. Yang ketiga, terdapat konsekuensi. Konsekuensi pembagian tugas untuk memastikan kerja kelompok berjalan kondusif. Konsekuensi ini dapat berupa hukuman yang disepakati oleh kelompok untuk anggota yang tidak mengerjakan tugas. Dalam bekerja kelompok ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu dapat mengerjakan tugas terasa lebih ringan, dapat bertukar pendapat dan solusi antar anggota kelompok, belajar menghargai pendapat dari anggota lain, serta membangun komunikasi antar anggota kelompok dan dapat berbagi tugas dalam menyelesaikan tugas agar lebih cepat. Untuk kekurangannya, terdapat kemungkinan salah satu anggota tidak bekerja maksimal. Yang kedua, membutuhkan waktu lama dalam menentukan solusi. Yang ketiga, banyak terjadi perbedaan pendapat. Yang keempat, lebih susah berkonsentrasi karena banyak orang. Yang kelima, pembagian tugas yang tidak adil. Nah, yang terakhir, membutuhkan waktu yang lebih lama jika ada salah satu anggota membuat kesalahan. Setelah bekerja kelompok, kita akan mengkomunikasikan hasil kerja. Kemampuan untuk mengomunikasikan hasil kerja dengan jelas dan efektif sangat penting. Dalam pembelajaran informatika, kamu akan belajar yang pertama yaitu menyusun laporan atau proyek dalam format yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, menggunakan grafik, tabel, dan ilustrasi untuk memperjelas informasi. Nah, yang terakhir, mempresentasikan hasil kerja dengan percaya diri yang jelas. Nah, segitu dulu untuk materi hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat notifikasi video selanjutnya. Yang mau PPT-nya boleh komen-komen di bawah ya.